43 inch. Ini monitor apa TV? Mari kita review. Yo guys, balik lagi di YouTube Upstation di konten review station, dan kali ini kita kedatangan monitor yang nggak biasa ya. Biasanya kalau monitor kan kita kenanya ada di angka 20, 24, 27, bahkan yang paling gede 32. Nah, kali ini Samsung ngirimin kita monitor yang ukurannya 43 inci, yaitu Samsung Odyssey Neo G7 ya. Kalau mungkin kalian taunya Odyssey Neo G7 ini dia yang layarnya curve ya, jadi melengkung, tapi karena ini 43 inci dia flat. Nah, ini yang membuat kita bingung. Ini sebenarnya monitor atau TV, atau jangan-jangan ini yang sebenarnya awalnya ini TV tapi di branding jadi monitor gitu. Dan apakah monitor 43 inci ini cocok buat bermain game atau untuk sekadar menikmati konten-konten di PC? Karena Samsung menempatkan monitor ini di segmen premium gitu. Nah, kita coba review apakah memang nyaman untuk menggunakan monitor ini sebagai monitor harian. Kita bahas di sini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian reviewnya, buat kalian yang baru datang, selamat datang di YouTube Upstation, dan kita ada di segmen review station. Jangan lupa buat tinggalin tombol like dan subscribe, nyalakan juga notifikasi kalau misalnya kalian ingin tahu kita upload video apa aja, dan juga tinggalin di kolom komentar kalian kita mau review barang apa aja, karena kita nggak cuma review monitor, kita juga ada review laptop, HP, bahkan webcam. Nah, yang webcam nanti kalian bisa tonton di sebelah sini. Dan sebelumnya kita juga udah review monitor Samsung ya. Monitornya ada di belakang sini, tapi nggak kelihatan ya, nggak bisa ya. Nah, itu nanti aja, nanti kalian adalah nanti di sini tuh monitor Samsung M8 ya, M8 itu smart monitor. Dan juga ada yang 3D yang kita bisa lihat dari ini. Tapi kita fokus dulu di sini. Kita masuk ke bagian desain. Untuk desain, seperti yang udah disebut di awal, ini tuh 43 inci yang setara dengan TV ruang tamu sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat dari dekat, ini bezelnya tipis banget ya. Di sebelah kanan, kiri, dan atas seimbang, dan cuma tebal di bawah. Yang sebenarnya ini juga menampung speaker ya. Jadi memang ini sudah built-in speaker, dan kalian tahu memang ini bener-bener TV banget sih kalau kita lihat ya. Dan kemudian menggunakan warna putih glossy yang terkesan mewah, dan juga punya stand yang di bagian ini. Kalau kalian dengar nggak ya? Nah, itu besi. Jadi emang untuk menampung 43 inci yang gede ini dia butuh stand yang cukup yang kuat ya. Dan bisa dibilang ini cukup merepotkan buat kalian yang mau punya setup minimalis, karena untuk menampung monitor 43 inci ini kalian butuh meja yang besar seperti yang kita pakai sekarang. Ini mejanya ukuran berapa ini? 120 cm kalau nggak salah untuk panjangnya. Jadi, dan itu udah makan tempat yang cukup banyak sih. Jadi kalian yang emang berencana membeli monitor 43 inci dari merek apapun, terutama Samsung ya, kalian butuh meja yang lumayan besar untuk menampung monitor ini. Nah, Samsung sudah menyematkan panel Quantum Mini LED untuk Samsung Odyssey Neo G7 ini. Apa itu? Jadi Quantum Mini LED ini akan menciptakan kecerahan yang terkendali serta kontras yang sempurna agar detail pada game dan film terlihat lebih jelas. Jadi setiap panelnya yang kecil ini membuat gambar-gambar yang muncul di game, di film, atau kalian lagi nonton gitu, itu akan terlihat lebih, apa istilahnya ya mas ya, lebih detail. Nah, lebih detail, lebih smooth, dan lebih enak buat dilihat dalam jangka waktu panjang. Jadi itulah teknologi yang dibawa Samsung di layar 43 inci ini. Tapi kalau dibilang Quantum Mini LED di layar yang cukup besar, pasti banyak yang bertanya-tanya gitu, apakah detailnya masih akan terlihat jelas, mengingat bagian yang harus diperlihatkan itu cukup luas gitu. Nah, setelah kita coba berkali-kali sih, ini termasuk salah satu monitor yang bisa menampilkan detail dengan baik ya, kalau menurut pandangan kita gitu, sebagai orang awam yang mungkin nggak terlalu fokus pada kecerahan. Apalagi dengan 43 inci ini kita nggak mungkin main game-game yang butuh kita lihatnya harus dekat di layar gitu kan, kayak FPS gitu kan, kayak Valorant atau Counter Strike gitu. Jadi ya memang mungkin kalau dipakai buat game yang kompetitif kayak Counter Strike sama Valorant yang e-sport gitu masih agak kurang nyaman gitu. Tapi kalau buat game yang lebih ke arah
apa ya istilahnya triple A kayak Red Dead Redemption, GTA 5, terus Tomb Raider, kemudian main EFC, main game bola itu ini enak banget karena emang sifatnya jatuhnya mirip-mirip kayak TV gitu. Ya, panel Quantum Mini LED ini sudah beresolusi 4K 3840 kali 2160 dengan refresh rate ada di angka 144 Hz. Sebenarnya cukup disayangkan karena sebenarnya refresh rate setinggi itu bagusnya buat main game kompetitif ya kayak FPS kayak Valorant atau Counter Strike gitu, tapi sayangnya karena layarnya besar mungkin kurang nyaman untuk dilihat dalam untuk jarak yang dekat gitu. Apalagi kalau musuhnya pas lagi di sini kita lihatnya fokusnya di sini kalah kita. Kemudian dia sudah HDR-nya udah sampai 600. Mungkin memang keterangannya nggak seterang Neo GX, tapi ya untuk ukuran monitor sebesar ini itu udah sangat cukup sekali gitu. Apalagi untuk ruangan yang tidak terlalu gelap. Karena ini bisa dijadikan TV, kayaknya sayang kalau ditaruh di ruang gaming yang biasanya remang-remang gitu. Kualitas warnanya solid banget, kontras tinggi berkat lokal dimming, dan detail gelap sama highlightnya kerasa hidup di video yang resolusinya 4K ini. Kalau dipakai buat nonton film sih emang berasa kayak bioskop mini gitu di kamar. Apalagi kalau buat editing foto dan video pun warnanya udah cukup akurat. Kalau misalnya bisa kalian lihat di sebelah sini, hijaunya hijau banget, birunya biru banget, terus warna airnya yang nggak bersih-bersih amat ini jadi kelihatan gitu kayak memang ini tidak bersih gitu. Nah, ada mobil jalan juga kalian masih bisa melihat di sebelah sana tadi. Ini by the way ini di Norwegia, bukan di Indonesia. Jadi kalau kalian cari di Indonesia nggak bakal ketemu gitu. Jadi ini kualitasnya ketika kita tayangkan video 4K. Oke, kita masuk ke dalam fitur gaming karena Samsung memasukkan Odyssey Neo G7 ini ke dalam segmen monitor gaming. Jadi secara spesifikasi monitor ini sudah support AMD FreeSync Premium Pro dan juga kompatibel dengan Nvidia G-Sync. Buat main game berat di PC ataupun mungkin di konsol next gen kayak PS5 atau Xbox S dan X ini masih kuat banget. Termasuk buat memainkan game-game yang butuh rendering yang cukup banyak kayak Black Myth Wukong, kemudian Red Dead Redemption 2, Tomb Raider yang terbaru, dan game-game AAA di kemudian hari yang akan rilis nanti. Ini harusnya udah kuat ya, itu cukup disayangkan padahal monitor ini sudah punya menu gamingnya sendiri gitu, terutama di bagian sini. Kalau kalian pencet bagian ini yang play and pause lebih lama akan muncul mode pengaturan gamingnya gitu. Di sini kita bisa atur waktu respon, kemudian modus gambar permainan itu bisa dipilih, dan ada pilihan FPS-nya. Jadi sebenarnya ini bisa aja buat monitor FPS, tapi karena ukurannya yang besar jadi kurang nyaman. Dan juga olahraga buat EFC atau mungkin NBA 2K buat kalian main RPG dan RTS gitu. Kemudian ada juga mode titik tujuan virtual. Jadi ini buat kalian yang aimnya busuk. Nah, ini cocok banget karena monitor ini menyediakan aim sendiri. Nah, ini ini mungkin bisa kalian lihat, dan ini bisa dikostumisasi ya, jadi nggak harus warna merah dan bentuknya juga bisa diganti. Itu yang bikin monitor ini cocok buat main game immersive gaming experience kalau kata Samsung. Kemudian ada pengaturan permainan. Nah, ini kalian bisa atur sendiri ya, termasuk equalizer hitam dinamisnya, core lightingnya, dan juga pemetaan nada HDR. Ini buat kalian yang mungkin lebih paham bahasa Inggris, jangan lupa diganti bahasanya ke bahasa Inggris aja. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalaman pas kita main game, nanti kalian tonton di footage berikut ini. Sweet! Yang membuat monitor ini spesial adalah adanya smart feature. Tadi kita udah bilang ya kalau monitor ini sebenarnya lebih mendekati TV, karena dia sendiri juga memang punya fitur TV-nya. Asik. Jadi kalian bisa nonton. Jadi ini nggak harus jadi monitor, ini bisa jadi stand alone monitor. Jadi tanpa PC atau tanpa konsol itu bisa dikendalikan karena dia juga sudah bisa menyambung WiFi secara nirkabel. Ini kita sudah konekkan ke WiFi kita. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di monitor ini sudah nyambung ke WiFi sendiri, jadi bisa kalian gunakan untuk menonton apapun, termasuk salah satunya adalah YouTube. Nah, di sini sayangnya kita harus login. Nah, untuk stand alone monitor kalian bisa nonton YouTube, kemudian di sini ada pilihan kalian bisa menonton Netflix di sini secara terpisah ya. Ini kita nggak konekkan ke siapa, Gavi?
Ini kita nggak konekkan ke PC atau laptop siapapun ya. Jadi ini benar-benar standalone monitor sebagai sebuah TV. Itulah mengapa Samsung sendiri juga menyarankan monitor ini ditaruh di ruang tamu, karena bisa dijadikan sebagai TV ketika tidak digunakan sebagai monitor. Jadi ya memang mungkin Samsung menaruh monitor ini sebagai salah satu monitor yang bisa dipakai di banyak kondisi, termasuk salah satunya sebagai TV itu sendiri. Dan monitor ini juga datang dengan satu remote pintar, salah satu remote pintar yang jadi kebanggaan mereka ya. Ini juga datang di Smart Monitor ME kemarin yang kita review. Jadi fungsinya sama, termasuk buat gonta-ganti ke PC, kemudian sebagai TV itu sendiri gitu. Jadi ya dengan ini monitor ini bisa jadi standalone TV. Nah, untuk konektivitas ini mungkin jadi salah satu kekurangan ya dari monitor ini, karena dia memiliki dua HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB port, LAN, dan built-in speaker. Nah, sayangnya tidak ada port Type-C yang biasanya ada di monitor-monitor modern buat DisplayPort-nya gitu. Jadi yang kita tahu kalau Type-C kan biasanya lebih kencang daripada HDMI atau DisplayPort gitu. Tapi sayangnya di sini masih belum ada. Jadi buat kalian yang mau nampilin monitor sekaligus HP itu masih belum bisa di monitor ini. Untungnya dia sudah punya built-in speaker. Jadi kalian nggak perlu beli speaker lagi buat beli kalau sudah membeli monitor ini. Tapi memang kualitasnya masih standar-standar aja sih. Buat kalian yang mau tahu kualitas suaranya dari monitor Samsung Odyssey Neo G7 ini, kalian bisa lihat di footage berikut ini. Nah, asiknya kalau kalian punya HP Samsung pas kalian punya Samsung Odyssey Neo G7 ini adalah monitor ini bisa jadi layar dari HP kalian. Kalian bisa lihat di sini, nih seperti biasa pakai Samsung DeX, dan kita konekkan ke 43 inch Odyssey Neo G7, dan jadilah HP kalian ditampilkan di monitor sebesar ini. Kalian juga bisa mengendalikan nih, ini jadi trackpad kalian ya buat mengendalikan HP kalian yang sudah tertampil di TV. Sejujurnya memang fitur seperti ini nggak lebih sebagai ajang pamer aja sebenarnya ya, karena mungkin nggak banyak orang yang memanfaatkan ini. Tapi ya bagusnya kalau misalnya kalian punya anak, kemudian kalian main Monopoly Go bersama anak kalian, ditampilin di TV-nya. Jadi anak kalian tidak bergantung pada HP, tapi kita bisa menonton bareng-bareng di TV sebesar ini. Jadi kalau kalian mau punya monitor Samsung, jangan lupa beli HP Samsung ya. Sayangnya monitor 43 inci dari Samsung Odyssey Neo G7 ini ternyata masih punya kekurangan. Salah satunya adalah ukurannya itu sendiri. Besarnya segini berarti kalian butuh meja yang besar dan ruangan yang luas. Artinya untuk ruangan gaming yang biasanya lebih sempit dan lebih intinya buat ruangan gaming yang biasanya tidak terlalu luas, ini akan makan ruangan yang banyak banget, karena dia juga butuh meja yang lebih luas. Kemudian standar ekonominya ini minim banget untuk ukuran monitor premium. Seperti yang kalian lihat dari tadi, kita nggak naik turunin atau kita tilt, karena memang tidak bisa. Buat kalian yang mungkin suka modif-modif monitornya dibikin lebih begini, lebih tilt atau bagaimana, itu kalian butuh, atau mungkin kalian bisa pakai standing mount sih yang lebih bisa diatur gitu. Dan yang terakhir jelas harganya premium buat satu monitor, tapi harganya nanti akan kita review di akhir ya. Tapi mungkin untuk harganya kalian akan berpikir ini harga yang wajar, karena bisa dibilang ini 2-in-1, bisa monitor bisa TV. Tapi buat beberapa gamer ini harganya masih cukup premium buat kalian. Dan monitor ini bisa dibilang cukup segmented, karena yang dicari adalah orang-orang yang ingin all-in-one, bisa buat gaming, bisa buat entertainment. Dan biasanya nggak semua orang, biasanya orang lebih memilih membeli monitor dan juga membeli TV secara terpisah. Samsung hanya memberikan pilihan kalau monitor Samsung Odyssey Neo G7 ini bisa melakukan keduanya. Jadi ya bisa dibilang ini monitor cukup segmented sih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari Samsung Odyssey Neo G7 adalah
Ini monitor yang cocok banget buat kalian yang nggak mau ribet punya dua device, monitor dan TV secara terpisah, karena dia bisa melakukan keduanya sekaligus. Dia udah punya layar 4K, refresh rate-nya sudah 144Hz, dan kecerahannya sudah maksimal banget. Jadi ini buat editing, buat main game yang AAA yang butuh immersive gaming experience, ini udah cocok banget. Tapi sayangnya buat kalian yang suka bermain game yang kompetitif kayak Valorant dan CS, kita ulangi lagi, ini kurang cocok karena layarnya terlalu besar dan membuat refresh rate-nya yang mentok di 144Hz kayaknya bisa didapatkan di monitor lainnya lebih kecil dengan refresh rate yang lebih tinggi. Jadi lebih baik ambil yang itu karena lebih kecil dan tidak terlalu makan tempat. Nah, untuk harganya dia ada di angka sekitar 12 jutaan aja. Nah, bisa dibilang ini memang benar-benar premium banget buat sebuah monitor. Tapi kalau misalnya kalian ingat dia ini adalah all-in-one, bisa menjadi monitor dan TV standalone, itu harga yang wajar. Apalagi ukurannya 43 inci, cocok banget bila ditaruh di ruang tamu kalian. Tapi ya balik lagi, sebagai gamers biasanya memang mencari monitor yang harganya tidak sampai 5 juta untuk, dan itu pun juga sudah dapat refresh rate yang lebih tinggi dari monitor ini. Yang monitor ini ada di angka 144Hz. Jadi apakah monitor all-in-one ini adalah monitor yang kalian cari? Kalian tulis di kolom komentar, terutama buat kaum dan ini. Dan itulah review kita soal monitor Samsung Odyssey Neo G7. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalin tombol subscribe dan tekan tombol like. Nyalakan juga notifikasinya biar kalian tahu kalau kita baru saja mengupload video baru. Jangan lupa juga buat tulis di kolom komentar kalian mau kita bahas apa. Dan sampai jumpa di video berikutnya.